Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita belajar PAI bab 2, yaitu tentang memahami pesan-pesan Quran, surat An-Nas dan surat An-Nasr. Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Dalam melafalkan atau membaca surat dari Al-Quran harus dilakukan dengan fasih dan benar sesuai dengan harokatnya. Mari bersama-sama kita membaca surat An-Nas. Baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya, manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, itu dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Kita harus tahu makna atau arti surat An-Nas. Surat An-Nas yaitu termasuk surat pendek di dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas, An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah atau artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin seperti sihir. Sedangkan surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr termasuk surat pendek yang diturunkan di kota Mekah atau disebut surat Makkiyah. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia yang mensia-siakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian, karena waktu yang telah berlalu sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan lagi. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh perilaku disiplin adalah bangun tidur tidak terlambat, pergi ke sekolah tepat waktu,
mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda, melakukan sholat di awal waktu dan tanpa disuruh, melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Isi pokok atau isi kandungan surat An-Nas adalah memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Isi pokok surat An-Nas berikutnya adalah selalu ingat kepada Allah, penguasa alam, dan isinya termasuk penguasa manusia. Kemudian berusaha menghindari bisikan-bisikan baik jin dan manusia yang tidak baik. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Dan sebaliknya, orang akan beruntung jika menjadi orang yang beriman, beramal soleh atau beramal baik, kemudian menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Contohnya, mengajarkan untuk berperilaku disiplin, sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda, melakukan pekerjaan dengan ikhlas, tidak menunda-nunda, tidak disuruh-suruh. Cukup sekian pelajaran PAI kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Sampai ketemu lagi. Dah.